Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana. Hari ini saya mau membahas soal syarat menjadi pemimpin di sebuah negara bijaksana. Di Indonesia, syarat menjadi pemimpin kita semua sudah tahu. Tapi ada satu hal yang kita lupa. Saya mau menyatakan bahwa syarat menjadi pemimpin adalah orang bijaksana. Persoalannya, bagaimana cara mengukur atau tahu orang bijaksana? Kita lihat sebenarnya satu-satunya tugas, satu-satunya tugas pejabat publik adalah membuat kebijakan. Kebijakan atau kebijaksanaan. Berarti si pembuat kebijakan atau si pembuat kebijaksanaan adalah orang yang bijaksana. Tidak mungkin seorang yang tidak bijaksana bisa membuat kebijakan, bisa melaksanakan sebuah kebijakan, bisa mengevaluasi atau mengukur sebuah kebijakan. Tidak akan pernah mungkin. Nah, jika seseorang pemimpin harus bijaksana, maka syarat bijaksana itu apa? Di berbagai ilmu pengetahuan sudah terungkap, satu-satunya ilmu yang mempelajari kebijaksanaan adalah filsafat. Maka filsafat, filosofi artinya cinta kebijaksanaan. Maka para filsuf pernah mengatakan hendaknya setiap pemimpin adalah filsuf. Pertanyaannya, berapakah filsuf di Indonesia yang menjadi pemimpin? Tidak ada. Nyaris tidak ada. Itulah sebabnya kita baru tahu mengapa banyak pemimpin di Indonesia menjadi tidak bijaksana. Karena kompetensi mereka dalam bidang filsafat tidak ada. Ini berarti syarat orang menjadi pemimpin adalah filsuf. Kata para filsuf seperti Plato, Socrates zaman dulu. Karena pemimpin adalah pembuat kebijaksanaan. Maka pemimpin harus bijaksana. Satu-satunya ilmu yang membahas, yang berbicara tentang kebijaksanaan adalah filsafat. Maka mereka mengatakan bahwa pemimpin haruslah filsuf. Itu yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Jika demikian, mestinya filsafat adalah pelajaran utama yang harus dipelajari di mana-mana, terutama para politisi. Rekrutmen partai politik harus menyertakan pengetahuan atau kemampuan berfilsafat seseorang. Tapi itu terjadi di Indonesia. Tidak ada seleksi filsafat. Tidak ada seleksi cara hidup filsafat. Tidak ada seleksi pengetahuan filsafat. Tidak ada seleksi berpikir filsafat. Tidak pernah ada. Supaya bisa bijaksana, maka sebuah negara harus menekankan filsafat. Kalau itu terjadi di negara bijaksana, maka seleksi para pemimpin, calon pemimpin, salah satu yang harus diseleksi adalah materi kefilsafatan, pengetahuan kefilsafatan, cara berpikir filsafat, logika berpikir mereka, wawasan berpikir mereka, harus bisa berpikir esensi, bukan berpikir tentang eksistensi. Jadi itu. Saya berharap supaya di Indonesia ke depan rekrutmen pemimpin dimulai dari parpol-parpol harus menyertakan kriteria kefilsafatan, kriteria kefilsufan seseorang, kriteria cara berpikir filsafat seseorang. Jadi bukan berarti setiap orang harus sarjana filsafat, tidak harus. Tapi dia harus punya pengetahuan, dia harus punya keterampilan berfilsafat, dia harus punya cara berpikir filsafat. Artinya
dia bisa mempelajari sendiri, tidak harus menjadi sarjana filsafat. Itu satu. Yang kedua, keterampilan berfilsafat harus sudah diberikan kepada semua pendidikan. Tidak harus kuliah filsafat baru orang mendapatkan filsafat, tidak harus. Di berbagai lembaga pendidikan kita harus dimulai dengan materi-materi filsafat atau pelajaran-pelajaran mata kuliah filsafat harus dimunculkan. Bahkan bila perlu dia harus dimulai dari tingkat SD atau SMP atau SMA. Dimulai dengan jenjang, dengan materi yang ringan-ringan, dimulai dengan sederhana-sederhana, supaya setiap orang, setiap masyarakat memiliki kemampuan berfilsafat, kemampuan berpikir filsafat, keterampilan berfilsafat. Berikut, pemerintah semakin banyak membuka sekolah-sekolah filsafat di Indonesia supaya kemampuan berpikir, wawasan, daya kritis masyarakat kita harus semakin baik. Demikian, sampai jumpa di edisi mendatang. Terima kasih, Tabe.